Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zakir 86. Oke sahabat-sahabat semuanya, semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang ada di perjalanan Jalan Raya Aing Panas, Sumeneb, Madura. Saya ingin memperbaiki kendaraan sepeda motor yang jadi terus tonton videonya sampai saja jangan kemana-mana. Terus tonton di videonya saya Zakir 86. Nah, di sini sangat full dan sangat penuh di kendaraan, jadi saya mau mampir di tepi bengkelnya aja ya. Kesempatan ada teman ini mau nanya-nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan Mas siapa? Dengan Mas Habibi. Habibi. Boleh nanya-nanya sedikit ya? Silakan. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Dengan Habibi. Dengan Mas Habibi ya. Itu Masnya apa memperbaiki sepeda juga atau gimana ya Mas? Oh enggak, saya kebetulan ya mampir aja ke Mampir kerjaannya aja juga? Bapak. Oh jadi yang punya bengkel bapaknya Mas? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masnya itu duduk di sini atau masih sekolah? Ya, saya sudah lulus sekolah. Oh, sudah lulus sekolah. Sudah. Jadi pekerjaannya apa itu Mas? Pekerjaannya alhamdulillah kerjanya di Surabaya, kerja di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih muda ya, masih sehat lagi. Bukan pikir masalah dunia ya, maksudnya bukan pikir pekerjaan, bukan pikir keuangan. Ini mengurusnya kerja di apa? Kerja di masjid. Kerjanya di masjid jadi apa ya Mas? Saya kebetulan jadi takmir. Oh jadi ini walaupun masih muda-muda ya kerjanya jadi takmir di masjid. Itu masjid di mana Mas? Masjid di Surabaya. Masya Allah, masjidnya bukan di Madura ya, masjid di Surabaya. Jadi masnya ini, bapaknya ayahnya buka bengkel di Madura, terus anaknya itu ngurusin masjid di Surabaya, bukannya cari pekerjaan, bukannya cari uang lah dan semacamnya. Juga ini fokus untuk agama. Jadi yang bekerja jadi takmir masjid itu sudah lama ya? Mungkin sekitaran 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih. 3 tahun. Masya Allah, 3 tahunan ya Mas? Hampir 3 tahun. Terus jadi takmir masjid bagian apa Mas? Dan takmir masjid bagian macam-macam. Rumah macam pengelolaan Ya, jadi di sana kami mengartikan bahwa memang namanya takmir, tapi takmir yang disebutkan di sini yang juga melayani umat. Oh, Jadi melayani umat. sekaligus marbot. Oh marbot. Jadi apa maksudnya? Itu pengelolaan antaranya memikirkan Iya, yang jamaah mengelola, ya. juga yang membersihkan masjid. Ya seharusnya juga takmir masjid. Jangan Sejarahnya ya, sejarah. Ah, Jangan sampai ya. kotor, jangan Betul. sampai ada yang tidak bagus. Betul. Biasanya masjid ada di rumah Allah dan yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi di sana ngurusin masjid terus keadaannya gimana maksudnya itu tiap harinya jamaah atau apa maksudnya orang yang pergi ke masjid sana? Ya, alhamdulillah di kami di masjid Masjid Pemuda namanya. Oh, Jadi, namanya Masjid Pemuda. Masjid Pemuda. Bukan gerakan pemuda Anda. Bukan, namanya memang Masjid Pemuda. Masjid Pemuda. Masjid Pemuda 481F Surabaya. Nah, Terus apa maksud kegiatannya itu di sana ya, itu apa? jadi kegiatannya itu bukan hanya sholat aja yang Nah, kita ada kegiatan lain? Yang kita kawal, ada kegiatan lain. Ya, karena yang kami pahami bahwa masjid itu bukan cuma ngurusin masalah sholat. Ya, tapi juga masalah jamaah kita juga urusi. Salah satunya Pertamanya urusin jamaah, kedua Ya. kalinya jadi yang pertama kan masalah sholat. oh masalah sholat Nah, ya. baru Terus? yang selanjutnya adalah masalah jamaah. Nah, masalah jamaah. Jadi kan jamaah kita ini jangan sampai kita mengharapkan mereka sholat di masjid, Ya, ya. tapi kebutuhan mereka, masalah mereka kita tidak tahu. Nah itu rasanya kurang pas. Terus Jadi akhirnya ada beberapa hal yang memang kita sudah eksekusi, kita jalankan. Ada beberapa program yang memang sudah dicanangkan dan berjalan sampai sekarang. Salah Sampai satunya sekarang. ada makan-makan di masjid. oh, ada makan-makan juga ya? Makan di masjid. Jadi siapapun yang datang ke masjid bisa makan-makan. Berapa hari sekali? Itu setiap hari. Tiap hari, tiap pergi sembahyang mesti ada makan siang ya, Mas? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya itu menyediakan berapa porsi, Mas? Biasanya kita untuk awal itu 10 porsi, Oh, terus 10 naik porsi. sekarang ke 30 porsi. Masya Allah, Tapi kan nanti disesuaikan dengan mudah-mudahan itu yang sudah berjalan mudah-mudahan barokah dan Ya, amin. bermanfaat sama Ada masjid-masjid yang lain. Betul. Ada program itu. Jadi makan-makan di masjid. Ya. Kenapa kok bisa ada makan-makan di masjid? Jadi yang kita pahami bahwa jangan sampai bisa jadi orang itu datang ke masjid, tidak datang Ya. ke masjid karena mereka belum selesai masalah perutnya. Bagaimana orang mau ke masjid dalam keadaan lapar? Ya, mungkin Tidak usul sholatnya. Nggak musuh lagi Nah, pikiran kemana-mana pikiran itu ya, kadang-kadang tadinya itu semangat pergi ke masjid, Nah. sudah lapar ya sudah malas Ya kan gitu. sudah, akhirnya kan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita menuntut
jamaah kita ini rajin ke masjid, tapi masalah mereka saja yang kebutuhan pokoknya saja mereka kita tidak bisa memenuhi itu. Dan seharusnya masjid itu bisa, dan nyatanya alhamdulillah di Indonesia kan khususnya itu sudah ada beberapa masjid yang insya Allah teman-teman Ratusan semua masjid, ya? ya, dan ada beberapa memang yang sudah fungsional, contohnya kayak Masjid Jogokarian kan Ya, semua ya. orang tahu. Sudah tahu, Ya. maksudnya sudah tersebar ya. Sudah tersebar. Ya. Ada di Pontianak itu kapal jalan, Iya. di Sulawesi ada Tur Langit, itu gerakannya sama, memberikan makan-makan Satu gratis. gerakan dengan pemuda masjid. Iya, jadi kita berdoa kepada beliau-beliau ini di sana. Mudah-mudahan barokah umurnya dan mudah-mudahan rezekinya tambah barokah dan tambah banyak. Nah, gitu. Jadi setiap hari mengadakan makan-makan dan Setiap gratis, hari. tidak Tidak dipungut dipungut biaya. biaya sepeser pun. Masya Itu Allah. yang pertama. Terus yang kedua ada apa? program namanya Jamaah Sehat. Jadi Jamaah Sehat ini Ya. diperuntukkan bagi jamaah yang sedang bermasalah dalam kesehatannya. Karena kan tidak semua orang ini Sehat. sehat Nah. ataupun tidak semua yang sakit bisa berobat. Nah, itu yang seharusnya masjid hadir untuk memberikan solusi. Jadi masjid juga ada solusi untuk kesehatan. Ada Bukannya solusi. tadinya cuma bagi makanan aja ya. Enggak. Terus ada juga untuk fasilitas kesehatan juga. Ada Masya juga. Allah. Dan itu gratis dari tabarakallah. masjid. Malah kami sediakan itu gratis, ada kupon jamaah sehat yang kita bagikan setiap sebulan sekali, terutama bagi orang sakit itu bisa rutin check up ataupun berobat Perobatan. ya. Jadi setiap sebulan tidak sekali. dipungut biaya pun Tidak walaupun dipungut biaya pun. Rp1. Ataupun Rp1. Masya Allah, mudah-mudahan tambah barokah dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu program yang nomor 2. Ya. Yang program selanjutnya itu ada program namanya Tamu Mulia. Ya. Apa, Mas? Tamu mulia? Tamu Mulia itu kita ya ini terbangun dari awalnya kita memahami siapapun yang datang ke masjid itu adalah tamunya Allah. Betul. Nah, tanpa memandang status sosial, jadi tidak ada ini karena S1 maaf ini, atau karena S3 karena ini pejabat atau harus Tahu kita ini karena hormati. kuli, karena petani, jadi ini nggak dihormati, ada enggak. atas bawahnya ya. Nggak ada. Semua Semuanya sama. Jadi yang hadir ke masjid semua tetamu Allah. Semuanya tamu Subhanahu wa Allah. ta'ala. Dan ada Mudah-mudahan SOM tambah barokah. istilahnya kita. Ya. Kalau di perusahaan itu kan ada SOP. Kalau di masjid itu ada SOM. Kalau di perusahaan kan SOP, standar operasional perusahaan. Nah, ya, Kalau betul. di masjid itu ada standar operasional masjid. Jadi ketika orang ini datang, tamu Allah ini datang, nanti kita akan disambut oleh tamu-tamu masjid, oleh marbot masjid dengan pakaian yang sebagaimana kita menyambut tamu. Nah, nanti juga Dengan pakaian yang rapi. yang rapi, yang wangi. Lalu nanti ada hidangan-hidangan yang dihidangan. Makan Iya. itu ya, Masya Gitu. Allah. Ada hidangan. Lalu nanti kan kita tanya ini menginap apa tidak. Kalau memang menginap kita sediakan tempat Disediakan istirahat. tempat istirahat juga. Istirahat. Masya Dan Allah. itu tempatnya sudah berasi. Jadi kalau mau pakai AC ya silakan. Enggak pun juga enggak apa-apa, tinggal dimatikan saja. Kayak gitu. Sampai Jadi kalau semuanya nginep dilengkapi ya. betul. Kalau nginep sampai kebesokannya kita untuk sarapan paginya kita sudah sediakan. Disediakan juga. Sudah semuanya sudah siap. Sampai ke kamar mandi kita juga sediakan itu sabun, sampo sudah ada di kamar mandi. Jadi harapannya orang yang istirahat di masjid sudah tidak kebingungan ya, saya beli sabunnya di mana, mungkin ketinggalan atau mungkin uangnya yang terbatas, tidak usah kepikiran itu lagi karena semuanya sudah tercover dari masjid. Jadi semuanya barang-barang yang dibutuhkan, tempat tidur, walaupun bahan sekalian air dengan Sudah ada sabun, semua. sudah tercover semua Sudah ya. tercover semua. Masya Allah. Dan itu mudah-mudahan untuk tambah siapapun. barokah dan tambah semangat untuk Amin. pemuda-pemuda masjid yang bergerak di Ya. Indonesia. Itu ada program namanya Tamu Mulia. Jadi silakan barangkali teman-teman semua mungkin yang di YouTube-nya Bang Nah, Zakir ya, 86. Zakir 86 luar Jangan biasa. lupa ini. mampir di YouTube-nya Zakir Ya. 86. Semoga bermanfaat dan semoga Amin. bisa terhibur. Jadi kalau nanti pas kebetulan terutama mampir di Surabaya, Ya. itu kan juga kami ada medsos ya, Ya. Masjid Pemuda 481F itu di Facebook ada, di Channelnya Instagram juga ada juga ya, ada. Kalau channelnya masih baru Berjalan, ya. masih baru berjalan. Nah, jadi nanti bisa menghubungi. Biasanya kami minta konfirmasi karena agar bisa kita siapkan secara maksimal untuk iya. pelayanannya. Jadi konfirmasi Mas, saya mau datang ke Masjid Pemuda nih, mau nginep atau mau sekedar mampir aja, nanti dikabari sehingga kami sudah siap untuk menyambut tamu-tamu Allah ini. Iya. Siapapun orangnya dan tidak terbatas dengan status sosial. Pokoknya siapapun, mau anak-anak sampai orang dewasa, mau orang tua, semuanya sama. Pelayannya sama, sudah ada SOM-nya sendiri. Ya, itu yang program yang nomor 3. Yang program selanjutnya adalah ada program namanya Dumata. Dumata itu dukung masjid tetangga. Jadi tetangga, jadi yang kita pahami
bahwa tidak bisa kita itu hanya memakmurkan masjid sendiri. Nah, ya betul betul. Tapi kita juga berusaha untuk hadir menjadi solusi bagi masjid-masjid yang lain yang barangkali mungkin terkendala SDM, terkendala dana dan lain-lain. Kita hadir di sana untuk memberikan bantuan. Nah, betul, Dan betul. itu secara cuma-cuma, ya akadnya kita kan tahun saling tolong Ya, menolong. saling menolong ya. Betul. Nah, ibaratkan itu gotong royong lah ya. Gotong royong. Siapa yang Jadi, perlu mesti kita bantu. betul. Ada beberapa masjid, ada sekitar 3 masjid dan salah satunya ada di masjid di Madura ini. Di Madura sudah sampai di Madura Sudah itunya? sampai di Madura. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bisa berjalan. Semoga yang belum terlaksana mudah-mudahan juga Ya, terlaksana juga. alhamdulillah. Dalam Harapan kami ada membawa barokah. ada di Madura ini ya semua masjid yang di Madura menjalankan itu. Ini kan semua ya. Iya, harapannya. Ini kan semua ya mohon Ya, doa mudah-mudahan doanya lah. Allah Amin, karena amin. siapa maksudnya Allah tidak minta ganti sama makhluknya. Ya, betul. Cuman apa kita makhluk mau, Allah mesti kasih. Janji kita Betul. usaha semaksimal mungkin. Jadi Pasrahkan kepada Allah. di masjid yang di Madura ini kebetulan ada di Aeng Panas kita Oh, start di Panas programnya. ya, di Ya, Jalan Raya Ya. Panas Sumeneb Madura ya. di ini kan Di masjid sebelah timur pinggir pinggir jalan. ini Ya, betul. Di pinggir ini kan masih lurus, nanti ada masjid pinggir jalan sebelah kiri. Oh, sebelah kiri Nah, itu ya. namanya Masjid Al Hidayah. Hidayah. Kita di sana, kita izin sama takmirnya, Ya. kita menyampaikan niat baik kita bahwa kita ingin support terutama di bidang makanan. Jadi kita datangkan setiap harinya itu dulu 10 porsi setiap siang. Jadi makan siang modelnya. Dan siapapun juga boleh ngambil, siapapun boleh isi ya. Dan itu tidak, sekali lagi tidak terpaut harus atur takmir masjid atau tidak, siapapun. Bebas, Mau yang mau bebas, sawit ya. bebas semuanya, boleh ngambil. Pokoknya semua jamaah yang pergi ke sana mesti dapat hidangan. Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dan kita hadir untuk memberitahu berpesan bahwa ya seharusnya kita sering tolong menolong, bukan Ya, sebaliknya namanya malah muslim ya. Nah, seperti itu, bukan malah oh ini apa malah ada perbedaan. Ada perbedaan, enggak. Malah dari perbedaan itu kan seharusnya kita saling melengkapi. Nah, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Sampai Dan sekarang. nanti kita makan-makan Oh lagi. iya, nanti saya Nah. mau ke sana. Siapa tahu nanti di masjid kita yang ada di Purwakarta di mana bisa ikut arahan harapannya- itu anak muda harapannya masjid bisa. yang ada di situ. Kok sekarang masih ada di Madura? Apakah emasnya itu cuti atau libur? Ya, karena kan memang ada waktu sebulan sekali untuk birrul walidain, untuk pulang, untuk berbakti sama orang tua. Sama orang tua, Ya, sama saudara. betul. Masya Allah. Ah, Sudah iya. berapa hari di Madura, Mas? Ini baru 2 hari. Baru 2 hari, Masya Allah. Mungkin- Kebetulan ya saya datang juga ya di Ya. Pamekasan ya. Jauh-jauh di Pamekasan pergi ke sini lumayan memperbaiki kendaraan saya ya. Soalnya di Pamekasan bukannya sedikit ya, banyak, bahkan sampai bukan puluhan mungkin ratusan bengkel yang ada di Pamekasan, insya Allah banyak. Cuman saya sudah maksudnya sini sudah enak, sudah bagus. Soalnya siapa yang belum tahu mesti penasaran, yang sudah tahu mesti ketagihan. Soalnya saya dulu masih 2012 insya Allah kalau nggak keliru, waktu ada di sebelah barat di depan pasar Ridwan ya Mas. Ya, benar. Mungkin emasnya masih kecil dulu. Iya, mungkin kayaknya ya. sih, kayaknya begitu. Jadi saya bengkelnya terus itu sama SBM motor. Jadi sebab bisa motor, jadi semua jenis motor insya Allah bisa diperbaiki dan bisa ditangani. Insya Allah jangan kemana-mana, terus tonton videonya sampai selesai. Nanti saya ingin mampir ke masjid yang tunjuk di sebelah timurnya bengkelnya bapaknya Mas tadi. Insya Allah saya akan review lagi ke sana nanti. Betul. Nah, terus di Madura yang jalan seperti jalan untuk pemuda masjid itu berapa masjid? Nah, itu saya kurang paham untuk data menyeluruh. Cuma kan memang masjid mitra, kami nyebutnya masjid mitra. Masjid yang kita bekerja sama dengan masjid tersebut, ini baru satu. Bukan satu ya. Ya, dan insya Allah tadi malam sempat bertemu dengan salah satu pemuda masjid juga di daerah Karduluk ini, Ya. timurnya Aeng Panas. Aeng Panas, Itu ya. juga menyampaikan ingin bermitra dengan masjid kami untuk memakmurkan masjid di rumahnya, dan insya Allah lah. Jadi berarti- cara untuk apa maksudnya tadi? Untuk memakmurkan, untuk bermitra kepada masjid yang emasnya tadi gimana? Walaupun di Pamekasan bisa juga ya, Mas. insya Allah bisa. Nah, terus cara mengeluarkan untuk beli konsumsi, untuk beli makanan gimana? Ya nanti kan ada polanya sendiri. Nanti kan Ada polanya. tinggal kita serasikan dan kondisikan sesuai keadaannya masing-masing. Itu yang program yang keempat tadi, program Iya. Dumata. Terus yang terakhir ada program Temara, tetangga Masjid Sejahtera. Jadi jangan, yang kita pahami dan memang agama ini ajarkan bahwa kita ketika menjadi masyarakat, bermasyarakat di manapun tempatnya, kita di Islam itu ada syariat untuk mengetahui dan mengkondisikan tetangga-tetangga kita. Biasanya sih jaraknya antara 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang. Itu
itu harus aman dari satu kondisi-kondisi yang memang seharusnya kita tolong. Jangan sampai kita ini terlantar ya? sampai terlantar sampai tidak bisa makan, itu jangan sampai. Apalagi keadaan kita mampu. Nah, sedangkan di masjid ini pun sama. Jangan sampai ini maaf bagi takmir masjid ya. Tapi ini yang kami ketahui, bahwa jangan sampai masjid ini besar, kesnya puluhan juta, tapi di sampingnya ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak yatim yang tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya, karena tidak punya biaya dia. Atau ada ibu-ibu janda duafa yang tidak bisa makan karena nggak ada yang dimasak. Atau ada orang tua yang tidak bisa berobat karena kekurangan dana, karena nggak ada dana untuk berobat. Nah, ini kita hadir di situ untuk memberikan solusi-solusi itu. Nah, makanya Temara ini jadi Temara ini tetangga Masjid Sejahtera ini kita undang ibu-ibu di sekitar masjid, yang terutama bagi yang dalam kategori tidak mampu, kita datangkan ke masjid, dan ketika mereka datang ke masjid mereka mendapatkan beberapa item sembako. Bentuk kepedulian masjid ini kepada masyarakat, kepada umat. Jadi ada sembako juga. Ada sembako yang kita bagikan. Jadi sempat viral kemarin ya, waktu minyak ya kita bagikan gratis. Gratis. Bahkan di Madura itu mau beli juga ada. Nah, kalau di sana kita bagi gratis. Kan sudah menghabisi banyak stok ya itu. Kalau di kita tidak pakai ngantri, semuanya gratis. Syaratnya cuma sholat subuh berjamaah, nanti ada serentetan kegiatan seperti ngaji bersama. Ya mungkin zikir-zikir sebagaimana masjid betul. Lain yang baru nanti kita ada tausiah tentang keislaman. Baru itu ada pasar namanya pasar suku bahagia. Ini yang sedang kita berusaha untuk istiqomahkan jalan. Dan alhamdulillah ya itu tadi minyak yang langka. Alhamdulillah di masjid kami tidak pernah mengalami kelangkaan. Meskipun banyak orang ini menimbun, kami tidak pernah menimbun. Nyatanya itu kan dibagikan gratis. Jadi kita sebanyak bersedekah, maka kita sebanyak diganti oleh Allah SWT. Cuman manusianya itu terlalu tahan. Jadi takut nggak ada, kalau dikasih tetangga biasanya mau makan apa, tentunya nggak begitu. Jadi kalau siapapun orangnya dan siapapun yang bersedekah sebanyak-banyak mungkin, insya Allah Allah akan kasih kembali. Jadi kalau di pasar subuh bahagia yang kita buat ini, itu tadi kita memberikan solusi terutama bagi orang yang memang dalam keadaan mendesak, sempit, atau memang tidak mampu, sampai mereka tidak punya arah, tidak punya tempat untuk mengadu. Ya datangnya kemana? Datang nanti. Terus di sana mereka dapat solusi. Kan di sini sempat viral kemarin waktu, mungkin kalau di perkotaan mungkin kurang ya, kesulitan mungkin ada di perkampungan banyak kesulitan. Kadang-kadang ada orang sakit, kalau biodatanya nggak ada disuruh ngurus BPJS apa dan semacamnya. Itu. Kalau kita nggak pernah nggak sampai menggunakan hal itu, karena jadi cara yang kita lakukan adalah satu, silaturahmi. Nggak ada, menurut kami tidak ada hal yang paling tepat kecuali kita langsung turun langsung ke rumah-rumah orang yang bersangkutan, seperti orang sakit. Betul. Jadi situ kan kita tahu ini sakit atau enggak. Ini orang ini buta atau tidak. Ini kan kita tahu ketika kita survei. Soalnya kebanyakan terus mau ngurus ke rumah sakit atau ke klinik ya, diminta BPJS-nya nggak ada. Sebetulnya dia ngurus, tak taunya orangnya sudah meninggal. Jadi kan kasihan. Sebetulnya kalau mau menolong, peduli sama manusia, sama rakyat yang sakit atau yang kecil, jadi nggak kira apa dulu, obatin dulu atau perbaiki dulu. Kalau sudah oke, sudah bagus, sudah sehat, baru kita nanya data-datanya. Betulnya lah. Ya, makanya tanya data dulu, betul. Baru itu. Makanya kalau di kami punya alur sendiri untuk menangani tetangga-tetangga kita yang sakit atau jamaah-jamaah ini yang memang butuh pengobatan. Kita punya alurnya sendiri, gitu. Dan alhamdulillah kami memang mempermudah itu. Karena memang kami sendiri yang mendistribusi dananya ya dari kami sendiri, dari masjid gitu. Jadi walaupun dana itu bukannya minta sumbangan dari luar atau di mana-mana. Itu memang dari orang-orang baik yang menitipkan hartanya ke masjid, ya kita salurkan sebagaimana mestinya. Karena memang fungsi masjid seharusnya menjembatani amal soleh, bukan malah orang menjadi tandon uang kas masjid ini mengendap di masjid. Tidak begitu konsep yang dipahami. Harusnya orang mau bersedekah ke masjid itu kan ingin menjadi amal soleh, ingin jadi pahala. Ya seharusnya itu juga harus kita segera kita jadi orang salurkan. Orang buat amal ke masjid, jadi dapat pendapatan uangnya itu dibuatkan lagi buat untuk makan siang atau dibuat untuk jadi
tambah lagi ya maksudnya. Jadi kan gantinya, memang tambah banyak. siklusnya kan harus begitu. Kan kalau orang nggak bisa mengelola itu cuma dapat tabungan atau dapat aman daripada orang yang berjemaah atau orang di luar untuk menitip hartanya itu ya. Kadang-kadang dia orang semua nggak tahu di mana itu, mikirnya itu nggak sampai nggak tahu. Tapi kalau lampu mati atau speaker mati atau gimana, ngurusin orang yang nggak pasti-pasti, maksudnya barang yang nggak pasti. Contohnya tangga yang masih kelaparan, masih sakit itu nggak diurusin, itunya itu yang bagus, urus dulu. Nanti kalau ada lampu mati atau apa, itu kan mesti kan banyak itu uang amal yang kah di masjid itu. Iya, jadi visi kita di Masjid Pemuda yakni mengelola masjid ini secara profesional dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, dengan dikelola secara profesional oleh tenaga baik, muda profesional dengan akad non transaksional. Nah, itu nanti pembahasannya panjang. Tapi yang jelas kami hadir bahwa masjid ini bukan menjadi beban, malah menjadi solusi untuk umat. Nah, itu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk kegiatan solusi masalah yang lain. Dan itu cukup datang ke masjid nanti dapat solusi. Tapi jangan kemana-mana, terus tonton videonya saya. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa menemukan, dan mudah-mudahan doakan saya bisa pergi ke Surabaya atau masjid-masjid yang ada di Pamekasan, bisa ikut arahan-arahan pemuda masjid, bisa mengamalkan amal soleh seterusnya, dan semoga bermanfaat. Saya mau pergi sembahyang dulu ke Masjid Al Hidayah yang tadinya Mas ngomong. Apakah betul tadi Mas yang ngomong yang disediakan makan siang di Masjid Al Hidayah yang ada di Jalan Raya Aeng Panas, Sumeneb, Madura? Jangan kemana-mana, terus tonton videonya sampai kita semoga bisa terhibur dan semoga bisa memberi manfaat. Alhamdulillah saya sudah sampai di masjid yang emasnya tadi ngomong, Masjid Aeng Panas Al Hidayah. Besar juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah barokah dan tambah berkembang. Mudah-mudahan orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan di masjid mudah-mudahan sehat selalu dan semoga dalam lindunganmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah tabarakallah. Itu ternyata ada juga itu untuk makan siangnya ya. Soalnya baru azan duhur, jadi orang masih ada sedikit orang, mungkin belum datang semua. Nanti saya akan review selepas sembahyang duhur sama jamaah-jamaah yang lain. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton videonya sampai selesai. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa memberi manfaat. Artinya besar banget ya, bagus lagi. Jadi mahnya tadi yang ngomong bukannya cuma ngomong aja ya, kenyataannya pasti dan ada. Dan insya Allah selepas sembahyang duhur, sholat berjamaah bersama di Masjid Al Hidayah Aeng Panas Sumeneb Madura, nanti diadakan makan siang selepas sembahyang duhur. Insya Allah saya akan review. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata di sini menyediakan sarapan ada di Masjid Aeng Panas Sumeneb Madura. Masya Allah, tabarakallah, betapa barokahnya dan betapa mulia dan agung masjid yang ada di Aeng Panas Sumeneb Madura. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya bagus banget. Masjidnya bagus banget dan berjamaahnya sudah banyak keluar. Masya Allah, tabarakallah. Disediakan untuk ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tambah barokah dan tambah makmur dan tambah meluas ke seluruh dunia untuk bagi makanan siang di tempat-tempat ibadah, khususnya yang ada di masjid, di mushola yang ada di Indonesia dan di luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga dilengkapi dengan air dingin.
Mas Syakir dapat. Mari makan bareng Mas. Ada. Ya, makan bareng dia, Pak. Ya, tunggu teman Mas. Tunggu teman Mas. Dari masjid di Surabaya, masjid pemuda. Jadi cepat. Nah, dari mana? Mas. Ini nggak boleh hitung pola. Iya, dari. Pas nih. Masya Allah, ternyata saya dapat juga tentang mudah-mudahan apa tadi barokah dan mudah-mudahan ini tambah makmur, tambah meluas dan juga banyak berjamaahnya dan semoga yang ada di sini sekitarnya semoga dijauhkan dari mara bahaya dan semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Soalnya kalau kita dekat dengan Allah semua karena Allah tidak meminta semua makhluknya, cuma mengasihi semua makhluknya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sampai di mana, Mas? Sebenarnya kota ya? Tidak, asli juga. Oh, Sidoarjo. Saya. Iya. Rian. Masjid pemuda ini di Wiyung, Pak. Iya, makanya saya tanya Surabaya, bukan Surabaya mana? Iya, Wiyung. Saya domisili di sana, Pak. Asli kan sini. Cuman sekarang masih masjid pemuda. Surabaya. Ini kan ya ini salah satu program masjid pemuda, salah satunya kan dukung masjid tetangga. Yang dukung tetangga jauh. Mendukung bahwa sekarang juga sudah menjalankan ini kan sudah sama. Ya harapannya masjid-masjid yang lain juga menjalankan hal yang serupa yang sama kan perlu mungkin gimana awalnya kita mulai kita dukung. Mungkin apa lah di Surabaya yang bukan makan aja, jadi ada juga tamu kuliah barangkali kita mampir atau kemana-mana istirahat di masjid Bisa. ada tempat malah kita sudah Sediakan tempat. sudah disediakan tempat, ada kasur, ada apa ruangan ber-AC, sarapan segala macam kegiatan. Dan itu siapa saja, jadi tidak hanya harus Tidak usah susah-susah bawa apa sabun dan semacamnya itu. Ada disediakan di sana. Jadi waktu-waktu pergi ke bandara atau gimana, mau nginep kan kadang-kadang susah ya, bawa hotel atau gimana. Jadi begitu kita sudah bayar. Udah. memang mulia ini kan sebenarnya kita haruskan utamakan bagi yang satu. Tapi tidak harus mengkafir juga. Kadang orang Surabaya sendiri pun juga kadang Di sana. istirahat di sana. Mungkin hanya sekedar minum lebaran atau apa. Jangan sampai masjid ini terbangun berdiri tapi nggak ada orang di mana. Jadi nanti itu masjid orang yang Benar. dalam masjid itu kan tempat area publik semua Islam. Contohnya orang perorangan. Makanya kan tanahnya Mindset itu yang memang harus berubah. betul. Dan tanahnya ini kan tanah wakaf. Namanya wakaf siapapun boleh memanfaatkan. Selama memang tidak ada yang berkurang dari sana. Karena kan yang mewakafkan dengan pahala. Saya pun ada pahala kalau tidak pernah dimuatkan. Nggak pernah ada beberapa makam dari sana. J, ini Kasihnya pemakasan Zaki 86. Zakir 86. Kalau agak-agak katanya kada dia anak itu tiba ini anu saya jalankan ini contoh orang lebih 30 bulan dengan alhamdulillah bisa diakui gitu. Juga konten saya hukum itu Islami maksudnya di rumah ada daerah-daerah jadi kan kadang-kadang orang kan serem bukun gedung begini kan masuk kan udah pengen hikmahnya dan manfaatnya Bukan masuk ini Nanti Hasan AHC. kenapa sampai dia nyampe nah dari Gue subscribe banyak. Di persekolah. Karena pernah bagus sering. dan dari yang dan dari dasar
Kalau di sini apa Pak? Kan kita kerja atau emang sudah tetap di sini? Tetap di sini, muter-muter. Pernah dari Adsen pernah penasaran. Ini tadi di video lah makanannya tuh. Yang tadi nggak dapat sudah itu belum dari? Oh sudah ya. Berapa orang dari sana? Mana? Dari Surabaya. Sini. Sudah ramai Tidak, para pemekasan nantinya. Oh. Cuman ya keluarga di sana. Di sana di utara. Kebetulan aja dipertemukan. Jadi saya sampaikan bahwa tadi mulai kan banyak pekerjaan saya di masjid. Tapi saya juga masih muda-muda kerja masjid kan. Kalau sudah usia lanjut ya sepertinya mas atau bapak itu kan biasa lah memang sudah itulah kerja di masjid ya maksudnya jadi takmir jadi apa? Oh saya terus sebanding saya dengan mang ini kan kira agak nggak percaya ya karena bukan temannya sendiri yang ngomong. Masa masih muda-muda cuma dulunya di masjid biasanya kan nongkrong atau sekolah atau gimana kan gitu. Memang saya juga punya cita-cita memakmurkan masjid. Ya saya pun sama juga. Di sana di Pamekasan bukannya sedikit banyak. Siapa tahu untuk bertemu pertama kalinya jumpa dengan Mas ini dengan Mas Habib. Semoga bisa berjumpa kembali antara besok dan lusa bisa membawa member-member kita atau teman-teman kita yang memakmurkan masjid. Karena yang paling penting untuk memakmurkan masjid Allah. Di Daraja tuh alhamdulillah masjid kemudiannya punya mitra kalau di Surabaya dan sekitarnya itu sudah 3. Tinggal tuh juga ada. Sama fungsional juga. Jadi berfungsi bukan hanya untuk buat sholat. Fungsi-fungsi yang lain itu dari kursi musafir, ramah anak. Jadi sampai alhamdulillah kalau di masjid kami dan masjid yang tempat yang sudah bermitra dengan kami itu tak ada ceritanya anak-anak kami tak ada waktu sholat tidak ada. Yang kadang kendalanya kan begitu. Anak-anak kenapa kalau di masjid tak boleh kadang mereka rame kan begitu. Sebenarnya bukan mereka rame karena mereka tidak punya tempat untuk rame. Namanya anak-anak memang kodratnya rame. Kontraknya rame. Memang nggak boleh kalau Ah. kita marahin itu malah jangan. Nah, makanya sampai kalau di masjid kami itu kami sediakan tempat bermain untuk mereka. Ada bola, ada semuanya kita sediakan dan kami selalu informasikan silakan bermain tapi di luar waktu sholat. Jadi mereka akhirnya paham, oh, kalau sholat tidak boleh main. Dan mereka sudah dengan sendirinya rapi tanpa otomatis. Oke, jangan kemana-mana, terus tonton videonya. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong share, komen atau share kepada teman-teman kalian. Zakir 86.